Halo kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil warga yang pulang berlibur terbakar di Jalan Raya Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Akibatkan puluhan anak keracunan, Dinas Kesehatan Jawa Barat imbau stop konsumsi jajanan Ciki Ngebul alias Cikibul. Geng motor kembali resahkan warga kota Cimahi. Kali ini mereka berkonvoi dan lukai warga gunakan senjata tajam. Informasi pertama, puncak arus balik kendaraan ke arah Jakarta saat liburan sekolah dari kota Bandung dan sekitarnya menuju Jakarta melalui ruas tol Purbalenyi terjadi Minggu sore tadi. Kepadatan berlanjut hingga ke ruas tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang. Minggu siang hingga petang, ribuan kendaraan dari arah kota Bandung terus bergerak perlahan memasuki gerbang tol Paster 1 di kawasan Baros, kota Cimahi. 3 ruas jalur menuju Jakarta cukup padat di hari terakhir libur sekolah. Sedang arah sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung cukup lengang. Kemacetan di ruas tol Purbalenyi ini diperkirakan mencapai 4 km. Meski PT Jasa Marga sudah membuka 8 gerbang transaksi elektronik, namun karena tingginya volume kendaraan pada arus balik liburan sekolah ini, antrean panjang kendaraan ke arah Jakarta tidak terhindarkan. Kendaraan yang masuk tol didominasi mobil pribadi berplat nomor Jakarta, Bogor, dan juga sebagian Pulau Sumatera. Tak hanya itu, sejumlah bus pariwisata dan juga angkutan travel juga memadati ruas tol Purbalenyi dari arah Bandung menuju Jakarta. Kepadatan arus kendaraan menuju Jakarta ini berlanjut hingga Minggu malam di kilometer 51 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang. Ruas tol Jakarta Cikampek menampung kendaraan yang melaju dari tol Purbalenyi Bandung serta tol Cipali Jawa Tengah. Arus lalu lintasnya padat merayap. Untuk mencegah terjadinya kemacetan panjang, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka satu lajur tambahan lawan arah atau kontraflow sepanjang 15 km dari kilometer 62 hingga kilometer 47. Meningkatnya volume kendaraan sudah terjadi sejak Minggu sore, di mana para pemudik dari lokasi liburan wisata dan kampung halamannya kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja pada hari Senin. Muhammad Abbas dan Syamsun Nur Syam melaporkan dari kota Cimahi dan Kabupaten Karawang. Kecelakaan maut terjadi di ruas Pantura Sukasari, Kabupaten Subang Minggu sore. Pengemudi minibus yang diduga kendaraannya mengalami pecah ban tewas setelah minibus menabrak truk gandeng dan truk pengangkut ayam dari arah berlawanan. Sebuah minibus hancur akibat bertabrakan dengan truk gandeng serta mobil pengangkut ayam. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan ini terjadi di Jalan Pantura, Sukasari, Kabupaten Subang. Sebelum kejadian, minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon diduga mengalami pecah ban. Akibatnya, mobil melaju oleng menerobos pembatas tengah jalan dan masuk ke jalur lawan arah. Mobil pun menghantam truk gandeng dan mobil pengangkut ayam yang berada di jalur berlawanan. Kerasnya benturan menyebabkan minibus ringsek, sedangkan truk gandeng terjun ke sawah. Jadi kendaraan Kalia ini dari arah barat, posisi oleng, posisi kencang oleng, terus nyabrang pembatas jalan, langsung mobil gandengan tertabrak oleh mobil gandengan dan mobil gandengannya langsung ke sawah. Ini langsung nyabrang ke sebelah barat. Oh, awalnya dari jalur sana. Awalnya dari Cirebon Jakarta. Dari jalur Cirebon Jakarta. Pengemudi truk gandeng dan pengangkut ayam mengaku tidak dapat menghindari tabrakan. Ada pelan dari timur, kan ada tronton sama Senia ini udah bunyi, lain buang kanan, kanan saya ke atas ya, lain putar di sini, itu paling diantem tronton nih yang kanan juga. Abang juga langsung nyebrang? Iya, habis diantem itu. Oh. Habis diantem Senia itu lain nyebrang ke sini. Berarti abang dari timur? Iya, dari timur saya. Mau ke barat? Iya, mau ke barat. Bawa apa abang? Pupuk. Nah, posisi kita pelan Pak, posisi terus mobil pribadi oleng ke kanan, ngadu domba itu mobil gede, udah nyabrang.
kita kena bulunya. Gandengan itu. Nggak luka. Ya balik ke Indo sih Pak. Sopir minibus bernama Muhammad Ikhlas, 54 tahun warga Kejaksan, Kota Cirebon, tewas di lokasi kecelakaan. Sedang seorang penumpang perempuan yang berada di sampingnya terluka parah. Korban tewas dan luka parah dibawa ke Rumah Sakit Pamanukan Medical Center. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sementara itu, sebuah mobil sedan ludes terbakar di Jalan Raya Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Minggu siang. Kebakaran diduga dipicu hubungan pendek pada sistem kelistrikan mobil. Video amatir rekaman warga ini menunjukkan sebuah mobil sedan yang terbakar di Jalan Raya Sindangwangi, kawasan Desa Buah Kapas, Kabupaten Majalengka, Minggu siang. Melihat adanya mobil yang terbakar di tengah jalan, para pengguna jalan pun menghentikan laju kendaraannya. Kepanikan warga sempat terjadi saat mobil yang masih terbakar tiba-tiba mundur tak terkendali dan baru berhenti setelah ban mobil masuk ke parit. Api baru bisa dipadamkan 20 menit kemudian menggunakan alat pemadam api ringan oleh petugas polisi. Menurut polisi, dari keterangan pemiliknya, mobil terbakar saat tengah dalam perjalanan pulang dari sebuah tempat wisata. Saat melintas di tanjakan, tiba-tiba bagian pendingin udara mobil mengeluarkan asap serta percikan api dari kap mobil. Pemiliknya adalah warga Raja Galuh yang akan melaksanakan liburan ke daerah Sindangwangi, ke Curug, salah satu curug di Sindangwangi. Kemudian pada saat yang bersangkutan di jalan terjadi konsleting listrik di mobil tersebut dan pada saat itu terjadi asap. Ya pemilik kendaraan pengendara itu langsung keluar, namun kebakaran tidak dapat dihindarkan. Kira-kira sekitar 20 menit, alhamdulillah untuk api dapat dipadamkan dan kondisi kendaraan memang dalam kondisi terbakar dan tidak ada korban luka dan korban jiwa atas insiden ini. Itu berapa orang dalam satu mobil? Dalam satu mobil kira-kira 4-5 orang tadi. Sementara masih dalam penanganan polsek. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran mobil tersebut karena 4 orang yang berada di dalamnya berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan kasus ini ditangani oleh Polsek Sindangwangi. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Sebuah kapal berukuran besar ditemukan nelayan dengan kondisi terbalik di tengah perairan Cilaki, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Kapal berukuran 50 meter ini diperkirakan belum lama terbalik. Kapal. Seorang nelayan pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Minggu siang merekam penemuan sebuah kapal yang mengambang dalam kondisi terbalik yang berada di sekitar 3 mil dari garis pantai. Warga nelayan menduga kapal tersebut adalah kapal pengangkut batu bara yang terbalik dihantam ombak. Ada kapal yang terbalik, nggak tahu dari mana itu, dari pelabuhan yang mana gitu. Soalnya saya tidak tahu, soalnya sempat saya mancing, saya lihat kapal yang tenggelam. Gitu, Itu kan, ukurannya besar, Pak? Besar, emang besar. Kapalnya emang besar. Itu ukurannya ya paling 50 meteran lah, gitu ukurannya. Itu berupa fiber, kayu atau besi? Besi. Pada saat akan melihat dengan jarak dekat, itu ada tanda-tanda misalkan barang keluar atau ada tanda-tanda Nggak ada. kehidupan gitu? Nggak ada yang barang keluar. Itu kapal masih baru, soalnya nggak ada itunya, kerangnya. Oh, kalau biasa kapal yang udah lama ada kerang. kerangnya. Dari jarak pinggir pantai ke lokasi kapal terbalik itu berapa mil? Paling 3 mil. Di lambung tidak ada nama atau tanda-tanda? Tidak ada nama, kecuali kan ada nama saya lapor pasti. Kalau warna catnya, Pak? Warna catnya merah putih. Adanya temuan kapal terbalik ini sudah dilaporkan ke pihak terkait dan rencananya akan secepatnya dievakuasi ke pinggir pantai. Rendela Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.